Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya Sobat Rumah Sedekah NU. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Ya, kembali lagi bersama saya Agus Ma'ruf di sini akan memandu podcast pada malam hari ini. Setelah minggu kemarin kita berbicara tentang perkopian. Ya, perkopian yang sudah sempat dibahas banyak oleh Mas Mahrus, dan untuk malam ini kita coba untuk beralih ke bagaimana cara kita untuk memasarkan produk. Nah, kita malam ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Lintang ya. Oke, nama lengkapnya Mas Lintang Sandi Alam. Oke, Assalamualaikum Mas Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sudah berkenan untuk hadir malam hari ini. Ya, Mas Lintang ini founder ya, Mas. Founder Gria Marketing Academy atau GM Academy. Nah, ini tentunya sudah sangat bisa dibilang expert ya Mas di bidang digital marketing, atau sudah merupakan praktisi di bidang digital marketing gitu. Dan kita akan bahas banyak soal ini. Tapi sebelumnya Mas Lintang sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Harus sehat ya? Ya harus sehat tuh. Pasca pandemi ini semakin sehat terus ya. Insya Allah sehat. Stay-nya di Malang Mas Lintang? Kalau saya stay ada di Malang, daerah Mojolangu. Jadi ya dekat-dekat, gampangnya ini ya lebih dekat dengan RRI gitu ya. Oh, gitu. Kalau unit usaha ada dua lah, ada kadang di rumah ada, kemudian yang kedua juga ada di daerah Jalan Sarangan Atas ya, itu juga ya biasanya bolak-balik ya kayak gitu. Siap. Dan untuk kantor GM Akademinya Kalau GM Akademinya di perumahan Permata Safira yang di RRI tadi. Di dekat RRI teman-teman. Jadi semisal teman-teman tertarik apa sih itu GM Academy, dan mungkin nanti selama pembahasan ke teman-teman ya tertarik dan ingin berkunjung, boleh ya Pak ke situ Pak? Monggo. Ya. Oke, kita jadi malam ini memang belajar tentang digital marketing dengan temanya itu memperluas jaringan konsumen dengan memanfaatkan sosial media tren gitu. Dan saya perkenalkan dulu Pak, di sini Rumah Sedekah. Mungkin Bapak baru pertama atau sudah pernah berkunjung sebelumnya? Kalau ini pertama kali ya. Kalau dengar sudah sering karena ada teman-teman yang emang aktif di Rumah Sedekah NU, Mitra gitu. Cuma kalau sekarang ya alhamdulillah akhirnya bisa datang langsung. Siap. Ya semoga bisa berkenan ya, bisa
banyak mengenal Rumah Sedekah ini. Dan untuk Rumah Sedekah ini Pak, itu sebenarnya yayasan sosial, tapi tidak hanya bergerak di sosial saja, karena kita juga ada ekonominya juga, ada pendidikannya juga. Ekonominya ya kita buka beberapa unit usaha Pak, kayak bakso dan mie ayam, kemudian kopi dan lain-lain. Kemudian di bidang pendidikannya ada pondok pesantren. Ini pondok pesantren sementara masih mahasiswa, banyak mahasiswa yang di sini dari UIN, dari Unisma, dari UM gitu. Itu pondok pesantren Mambaul Ulum. Dan untuk digital marketingnya juga kita sudah ya belajar dikit-dikit Pak, ya dengan mungkin YouTube dan lain-lain, web juga. Tapi untuk pelatihan kewirausahaan kita juga selalu ini setiap malam Kamis, khususnya untuk santri-santri dan umumnya untuk pemirsa-pemirsa setia dari YouTube Rumah Sedekah NU. Alhamdulillah. Siap. Ya langsung saja, mungkin pemirsa di sini sudah tidak sabar untuk membahas tentang digital marketing. Tapi untuk sebelumnya, karena Mas Lintang ini selaku founder dari Gria Marketing Academy, kita perlu nih berkenalan dengan Gria Marketing Academy, Mas. Boleh mungkin diceritakan tuh Gria Marketing Academy itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Rumah Sedekah NU yang sudah berkenan mengundang kami, gitu. Artinya Gria Marketer itu apa sih ya? Gria Marketer itu sebenarnya awalnya bukan perusahaan, Mas. Jadi sebuah apa ya? Semacam kayak ini ya. Artinya ini impian saya untuk membuat atau membangun sebuah pondok pesantren khusus digital marketing kayak gitu. Di awalnya bermula dari ingin pondok pesantren itu. Betul. Jadi malah pengennya gitu ya. Jadi setidaknya kalau bukan pondok pesantren ya mengumpulkan bareng-bareng, ayo kita bisa belajar bareng-bareng kayak gitu. Nah, baru nanti ada unit-unit usaha. Nah, gitu. Nah, Gria Marketernya utamanya nanti ibaratnya Gria Marketer ayo yang nyari duit ya kayak gitu. Kemudian nanti setelah ada Gria Marketer, di bawahnya ada yang namanya GM Academy. Ya singkatannya sebenarnya Gria Marketer Academy. Nah, itu yang membawahi berbagai macam program pelatihan digital marketing. Ya, termasuk dengan program magangnya. Jadi anak-anak muda yang mau magang, anak-anak SMK ataupun mahasiswa, nah mereka akan belajar digital marketing dan kewirausahaan kayak gitu. Oke, ini sudah berdiri sejak kapan Pak, Gria Marketer Academy ini? Kalau Gria Marketernya sudah dari tahun 2018, tapi kalau GM Akademinya mulai tahun 2021. Jadi masih GM Academy masih sangat muda sekali lah kayak gitu. Siap. Jadi ini induknya sebenarnya Gria Marketer, dan Gria Marketer Academy ini kayak unit usahanya dari Gria. Betul. Marketer teman-teman. Jadi gitu. Terkenalnya dengan GM Academy gitu. GM Akademinya. Oke, mungkin kita tertarik untuk membahas tentang GM Academy. Program-programnya itu seperti apa aja Pak di GM Academy itu? GM Academy apa aja yang ditawarkan di situ? Oh gini, GM Academy ada beberapa program pelatihan digital marketing. Biasanya untuk santri ada, karena kita bermitra dengan beberapa pondok pesantren, ya, termasuk dengan pondok pesantren Bahrul Mafiro, alhamdulillah anak-anaknya juga luar biasa kayak gitu. Kemudian sekarang saya bermitra sekitar 40 SMK se-Jawa Timur, 10 kota. Gitu. Sudah banyak ini di Jawa Timur. Lumayan. Lebarkan sayap dari Malang udah meluas ke Jawa Timur 40 Pak. 40 SMK. Kemudian kalau universitasnya ada sekitar 10 Mas. 10. Kalau universitas negeri di Malang insya Allah anak-anaknya sudah banyak magang di saya. UM, gitu. UB, UIN gitu. UM, vokasi UB, UIN ada, terus Polinema juga ada kemarin. Sampai kalau yang dari luar, dari Jember ya, Politeknik Negeri Jember saya. Ya, jadi memang sudah tidak diragukan lagi Mas Lintang ini untuk bicara soal digital marketing ya, karena sudah banyak merangkul utamanya anak-anak muda ya Mas. Ya, anak-anak muda untuk belajar tentang digital marketing. Di Malang saja sudah
banyak kampus-kampus negeri, UB dan kampus-kampus yang lain untuk bisa belajar digital marketing di GM Academy itu. Kemudian pengen tanya nih Mas soal masih Gria Marketer Academy ini. Di situ bagaimana Mas? Kayak mungkin cara untuk bisa bergabung di Gria Marketer Academy. Misal ada anak yang ingin tertarik gabung gitu. Oke. Jadi khusus anak-anak misal adik-adik dari SMK biasanya mereka akan mendaftar sendiri. Atau kalau yang dari mahasiswa juga sama. Karena mereka biasanya kan kalau kita membahasnya tentang sosial media nggih Mas nggih. Artinya kan anak-anak yang mau magang biasanya kan akan nyari nggih. Searching lah bahasanya kayak gitu. Mereka biasanya nyari misal tempat magang informatika di Malang. Nah, kebetulan ketemu tempat kami. Nah, kemudian mereka akan menghubungi tim, kemudian akan kita ya biasa tanya-tanya saja. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada semacam apa ya? Misal, oh kalian harus sudah bisa ini, harus bisa ini. Enggak. Jadi malah kita lebih senang kalau kita sama-sama belajarnya mulai dari nol. Dari nol. Gitu. Jadi misal ada yang biasanya, Pak saya hanya punya HP, saya tidak biasa pakai laptop. Oke, tidak apa-apa. Malah justru saya lebih senang seperti itu. Karena apa? Otomatis mereka bisa diarahkan kan Mas. Tidak misal, oh ya sudah bisa loh. Nah, itu biasanya repot. Kadang malah susah ya. Gitu. Jadi bebas ya. Jadi untuk anak SMK aktif dan mahasiswa aktif kita menerima. Tentunya dengan beberapa jurusan ya lebih banyak ke informatika. Atau pemasaran. Kalau SMK mungkin hampir semua bisa kan. Pokoknya berbasisnya digital dan pemasaran seperti itu. Kalau umum ada, tapi umum biasanya bersifat untuk yang seminar ataupun workshop. Siap. Berarti memang bisa ya teman-teman yang semisal dari nol ingin belajar tentang digital marketing, bisa itu belajar di GM Academy. Oke, kemudian ini mulai ke kayak digital marketingnya itu, mungkin bisa kita kenalan dulu dan digital marketing Pak. Bagaimana sih itu sebenarnya digital marketing Pak? Maksudnya kayak mungkin pengertian dasarnya, kemudian bagaimana sih digital marketing saat ini gitu. Itu biar teman-teman mungkin dari awal bilang digital marketing supaya ada ya kita menyinggung sedikit-sedikit itu Pak. Berarti gini Mas, kalau di GM Academy itu digital marketingnya ibaratnya apa ya? Saya sebutnya pemasaran digital versi jalanan kayak gitu. Jadi kok versi jalanan? Artinya saya tidak mau yang jelimet, saya tidak mau yang repot. Artinya gini, belajar yang mudah kayak gitu. Kalau perlu belajarnya mulai dari yang dalam tanda kutip gratisan dulu kayak gitu ya. Dalam tanda kutip gratisan kenapa? Misal kita bisa memakai contohnya misal seperti Facebook dan yang lain-lain. Berarti artinya apa? Digital marketing berarti digital marketing. Berarti ya pemasaran menggunakan media-media digital atau online kayak gitu saja. Betul. Ya online kan banyak gitu. Facebook bisa, insya Allah Facebook ada yang masih tetap gratis kok. Betul. Kemudian Instagram bisa, YouTube pun bisa, ini kayak gitu. Artinya kan YouTube bisa buat sarana berpromosi loh. Nah itu juga powerful lah. Belum lagi nanti ada yang website emang betul, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah jadi intinya kalau belajar di GM Academy untuk awal kita fokus untuk platform-platform media yang gratis dulu Mas. Jadi biar tidak berat terus nopo nggih. Yang seperti tadi saya bilang bahwa apapun backgroundnya mereka bisa belajar. Karena itu kalau misal kayak tadi buka laptop aja baru bisa buka laptop, kalau misal kita dengan metode yang jelimet kan pasti akan repot ya. Nah jadi kita akan ini aja memanfaatkan platform-platform digital, saya sebutnya biasanya organik atau jalanan kayak gitu.
Nah, digital marketing ini, jadi tadi sudah dijelaskan ya, pemasaran digital, pemasaran dengan media-media digital teman-teman. Nah, ini sih apa keuntungannya Pak? Maksudnya ya memang kita di era seperti ini, utamanya kemarin habis pandemi kan, yang apa-apanya serba online gitu Pak. Nah, itu memang sangat membutuhkan digital marketing. Mungkin bolehlah Mas Lintang bisa jelaskan itu kayak kelebihan-kelebihan dari digital marketing ini, karena kan memang masih banyak yang pakai manual marketing, itu pemasaran secara manual gitu. Mungkin apa saja sih kelebihan-kelebihannya Pak? Mungkin bisa agar teman-teman mungkin lebih tertarik dengan dan lebih open mind tentang digital marketing ini. Oke. Jadi kenapa saya memilih digital marketing, Mas? Saya orangnya tidak pandai berbicara di depan umum masalahnya. Artinya kalau misal kita memasarkan produk yang secara offline, ibaratnya door to door gitu ya. Ya sales gitu. Kayak seperti sales yang offline itu kan butuh mental yang luar biasa, betul. Artinya ketemu orang kan kayak gitu. Nah, saya tipikalnya gitu. Jadi dulu saya enggak terbiasa bicara di depan umum. Jadi saya nyari ini apa sih? Nah, akhirnya ketemu pola digital marketing ini. Jadi yang pertama jelas fleksibel. Ya. Yang kedua low cost lah kalau kata saya. Artinya cost-nya enggak begitu banyak ya, kayak gitu. Artinya kalau misal nyun ngapunten nggih, kalau tim sales marketing yang offline mungkin kan pasti mau enggak mau harus ada sepeda motor atau mobil, Mas. Betul. Nah, kalau enggak ada gimana? Ya sudah, kita bisa memasarkan secara online saja dulu. Pakai HP, enggak harus HP bagus kok ya. HP yang biasa, yang penting bisa untuk upload, sudah cukup. Ya, tentunya nanti kalau misal kebutuhannya lebih tinggi lagi ya kita menyiapkan yang lebih tinggi lah gitu ya. Itu otomatis kan sesuai dengan segmentasinya, Mas. Itu kedua. Dan masih banyak lagi kok. Artinya yang ketiga nantinya jangkauannya. Nah, tentunya kalau yang offline sama yang online, jangkauannya pasti lebih luas yang online, gitu. Nah, karena kan kita bisa berpromosi kemana saja. Ya, bahkan hampir seluruh dunia bisa mengakses itu. Betul. Ya, jadi ya itu sih lebih ke situ ya. Artinya fleksibel, kemudian jangkauan lebih luas dan low bisa cost. Dibilang low cost. Bukan berarti tidak ada cost ya, low gitu ya. Maksudnya relatif lebih sedikit daripada yang pemasaran secara manual. Gitu ya. Betul, seperti itu. Dan timnya juga mungkin udah harus sebesar yang offline ya gitu. Mungkin kadang di kita cuma 10 anak sudah bisa berpromosi. Bahkan sendirian pun sebenarnya bisa berpromosi kayak gitu, Mas. Karena sudah dibantu perangkat media-media digital. Betul. Oke, jadi seperti itu teman-teman tentang GM Academy, dan tadi perkenalan sedikit tentang digital marketing itu apa sih, karena ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihannya teman-teman jika dibanding dengan mungkin manual marketing itu ya, karena digital marketing lebih fleksibel, lebih low cost, dan jangkauannya lebih luas, sangat lebih luas daripada manual marketing. Itu perkenalan dari GM Academy dan perkenalan tentang digital marketing. Setelah ini nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut tentang magang di GM Academy, Pak Mas. Oke. Setelah pesan-pesan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu kartu OPOP Jatim Berdaya? Kartu OPOP Jatim Berdaya adalah kartu ATM co-branding Bank Jatim Syariah bagi koperasi pondok pesantren anggota OPOP Jawa Timur. Kartu ini sebagai identitas dan akses bagi pelaku wirausaha berbasis pesantren untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk pondok pesantren. Yuk segera gabung bersama OPOP Jawa Timur dan buka rekening di Bank Jatim Syariah. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama
bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, Bank Jatim Syariah bersama OPOP Jawa Timur dan OPOP Training Center Unusa Surabaya menghadirkan Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya adalah kartu identitas bagi santri pondok pesantren di seluruh Jawa Timur. Kartu ini bisa digunakan sebagai sarana pembayaran, absensi santri, dan berbagai transaksi lainnya di pondok pesantren. Yuk miliki Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi dalam acara Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah NU. Alhamdulillah kita sudah di sesi kedua, kita bisa lanjutkan lagi pembahasan tadi di sesi pertama, yaitu mengenai digital marketing dan startupnya, bisa dibilang startup ya Mas? Oke, startupnya Mas Lintang, yaitu tentang GM Academy tadi. Dan kita lanjutkan lagi diskusi mengenai GM Academy, khususnya karena tadi mungkin saya tertarik dengan adanya magang di GM Academy itu, karena sudah banyak sekali ya Mas yang magang. Sudah berapa itu kira-kira? Kisaran berapa? Cakupan berapa? Mungkin kalau 1 tahun ini sudah alumninya, yang sudah alumni 110 anak, yang masih ada di kantor 60 sampai 80. Berarti hampir 200 teman-teman ya, hampir 200 itu. Dan sekarang yang masih aktif di sana sekitar 60-an gitu. 60-an. Dan karena tiap bulan kan nambah gitu. Tiap bulan nambah gitu. Oke, jadi relatif banyak ini yang sudah magang di GM Academy teman-teman gitu. Teman-teman yang mungkin tertarik juga boleh belajar tentang digital marketing dan mampir ke GM Academy itu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya ini, kita tertarik sebenarnya kegiatan-kegiatan magang di GM Academy itu seperti apa saja, Mas? Boleh dijelaskan? Oke, Mas Agus. Kalau di GM Academy, kalau kita masuk pertama, awal untuk yang Muslim, untuk yang Muslim mereka wajib gak di saya sholat duha dan ngaji gitu untuk yang Muslim. Tapi bukan berarti cuma Muslim aja di saya ada yang non Muslim ada, karena bagaimanapun kita membentuk ini generasi muda gitu. Tapi untuk yang Muslim, karena saya juga Muslim, jadi saya ada treatment. Nah, apalagi pasca pandemik, anak-anak itu luar biasa di attitude. Nah, itu yang jadi PR, kenapa kok saya siapkan magang, saya tidak mau magangnya online, magangnya offline. Biar bisa dididik, Mas. Nah, jadi awal adalah itu ngaji dan yang lain-lain supaya apa? Ibaratnya pas tinggi-tingginya kita turunkan, nah, biar lebih adem kayak gitu. Kemudian kalau hariannya mereka banyak belajar, misal tentang lebih langsung praktek digital marketingnya, misal contoh bagaimana riset kayak gitu, meriset sebuah produk atau jasa yang bisa apa ya, yang akan kita promosikan kan berarti gini, misal kita harus riset dulu produk ini mau dijual kemana, ke siapa, pakai medianya apa kayak gitu. Kemudian mereka akan belajar menyiapkan bahan-bahannya kayak gitu. Bahannya apa saja? Tentunya sama kalau misal kayak di sini bahannya misal berupa apa? Bisa bikin kontennya berupa apa? Foto, video, kemudian membuat deskripsi produk yang dapat diterima oleh pasar kayak gitu. Kemudian belajar pembuatan website, kemudian YouTube gitu. Jadi kita semua ada platform, mulai dari sosial media, video marketing, kemudian website dan yang lainnya, semuanya kita dikerjakan oleh anak-anak kayak gitu. Jadi lumayan banyak kegiatannya teman-teman untuk magang di GM Academy, dan ini sangat efektif karena dari awal, dari mulai pandemi dulu
magang ini secara offline gitu ya Mas. Oke. Dan ada treatmentnya tadi untuk yang muslim, tentunya ini untuk membentuk attitude yang mungkin bisa bisa diterapkan oleh seorang digital marketer gitu ya Mas. Itu untuk yang muslim, tapi tidak menutup juga untuk yang non muslim juga bisa kok tetap magang di digital di GM Academy maksud saya. Oke, selanjutnya dari proses magang ini Mas, itu nanti apakah ada target, misal nanti teman-teman magang itu produknya yang dihasilkan apa saja gitu, kayak semacam ya tujuan dari magang itu nanti apakah goalnya itu apa gitu. Gitu Mas, kalau tujuan di magang di tempat kita ada dua. Satu, mereka akan membantu saya untuk mempromosikan produk-produk kami dan klien-klien kami. Nah, yang kedua, mereka wajib memiliki portofolio usaha masing-masing. Jadi, kadang mereka harus mengerjakan produk-produk kami, sekaligus mereka harus membuat usaha masing-masing. Karena targetnya adalah kita membuat ini ya, jaringan entrepreneur untuk anak-anak muda ya. Makanya kan saya ambil skup kecilnya ibaratnya gini, kenapa kok saya fokus di Jawa Timur kayak gitu, kenapa kok dengan, ya saat ini masih baru 10 kota kayak, insya Allah semoga kedepannya bisa merambah se-Jawa Timur penuh kayak gitu. Setiap anak-anak misalnya dari luar kota, contoh, saya ambil contoh aja, anak-anak dari Trenggalek misal kayak gitu, mereka sudah saya siapkan, ayo bikin tim digital di sana. Nah, kemudian anak-anak yang dari, misal saya ada yang dari Madura juga, dari Sampang, kemarin juga ada juara 3 kemarin alhamdulillah untuk proyek di kabupaten katanya. Ya alhamdulillah. Di sana mereka akan mencoba ini ya, membuat bisnisnya mereka. Nanti biasanya saya kawal. Makanya biasanya ada namanya kelas alumni. Oh, tetap ada kelas ada alumni. Mereka akan belajar, misal, Pak, saya punya kendala ini. Nah, itu. Artinya di sini ada digital marketing agensi gitu ya. Di kota-kota lain juga ada. Berarti kan saya menciptakan apa ya? Menciptakan kompetitor saya. Tapi kan lebih baik kompetitor saya adalah dari anak-anak magang yang alumni dari alumni gitu. Daripada orang lain kayak gitu. Masih mending gitu kan apa? Ya, tetap mereka akan kembali ke kita. Mereka akan bantu. Ibaratnya kalau di pondok kan santri tetap santri. Kayak gitu. Ibaratnya memang sedekah ilmu ya Pak, tidak akan berkurang ilmunya, malah lebih bertambah itu. Betul, insya Allah. Oke, siap. Jadi itu teman-teman tentang tadi produk-produk magangnya itu nanti ya banyak gitu. Dan setelah selesai magang itu tidak semata-mata dilepas dari GM Academy, tapi tetap ada pemantauan. Ya, bahkan Mas Lintang langsung ini bisa mantap biasanya ya Mas. Gitu. Jadi ada kelas alumni teman-teman gitu. Tuh, jadi mungkin teman-teman yang tertarik, ini memang banyak sekali nanti pengalaman-pengalaman didapatkan di digital marketing ketika magang di GM Academy itu. Kemudian nih Mas, kita mungkin bicara ke pengaplikasian dari digital marketing itu. Kayak mungkin kita tertarik bagaimana sih cara memperluas jaringan konsumen dengan memanfaatkan sosial media sesuai tema kita malam ini. Gitu. Jadi kita coba ke salah satu dari media digital itu, sosial media. Bagaimana sih cara memperluas jaringan konsumen dengan memanfaatkan sosial media? Kalau sosial media berarti Mas. Cuma nanti saya anggap sosial medianya banyak tidak hanya cuma di sosial media aja, bisa mungkin dari media dari Google dan yang lain. Betul. Artinya gini, kita kadang punya Facebook, tapi nggak tahu lah, atau belum tahu mau diapain. Padahal di Facebook itu ada banyak menu untuk menjaring konsumen yang sangat banyak. Contoh mungkin yang anak-anak terbiasa Facebook Marketplace. Ya, Marketplace, nah, betul. Kan banyak anak-anak kadang jualan HP di situ, terus nyari kamera juga di situ. Iya. Lah, padahal itu skupnya itu seluruh Indonesia ada Mas. Misal kita mau jualan apa, misal contoh jualan jam tangan, bisa enggak dikirim ke Surabaya? Bisa. Pakai apa? Pakai Facebook Marketplace, oke. Tapi lokasinya kita ngetek yang Surabaya, supaya orang Surabaya bisa melihat
kayak gitu. Itu contoh Facebook Marketplace. Belum lagi yang misal ada forum jual beli, FJB. Terus kemudian beranda kita loh, jangan lupa kita jangan cuma posting status cuma buat nyun ngapunten ya, gibah berjamaah kan gitu ya. Oh kalau saya tidak mau, masih mending saya buat promosi misal, oh saya ada workshop loh, siapa yang mau ikut, nah itu bisa dimaksimalkan. Instagram sama, bisa buat promosi juga. Jangan lupa sekarang yang lagi rame ya TikTok. Nah, TikTok juga bisa. YouTube Mas bisa, malah bisa dua ya. YouTube itu kan bisa menghasilkan kita jualan produk bisa. Yang kedua bisa untuk AdSense. Nah, malah bisa menghasilkan ya. Artinya dari iklan anak didik saya ada yang sudah menghasilkan ya dari AdSense ya. Anaknya ada di sinilah. Jadi emang sudah menghasilkan ya, alhamdulillah. Yang produknya ada juga ada anak didik saya cewek penghasilannya sebulan 65 juta. Itu dari hasil itu tadi digital marketing. Dari itu. Dan apa saja sosial medianya mungkin? Sosial media pakai IG. Ada Pro Custom lah itu tadi. Pro Custom sama Shopee biasanya. Ya banyak lah, lumayan loh mungkin, tapi saya tidak bisa menyebutkan banyak ya. Ya emang ini tidak bisa banyak karena waktu nggak terbatas ya gitu. Tapi kalau mau melihat monggo kita bisa berdiskusi, artinya apa sih digital marketing yang seperti ini, terutama untuk sekolah-sekolah ya. Saya sangat terbuka bagaimana sih sekolah. Saya kemarin MOU dengan beberapa sekolah untuk SMK pencetak wirausaha. Nah, promosinya pakai apa? Sama Mas. Facebook bisa, IG bisa, YouTube boleh, website juga boleh. Websitenya ringan, nggak harusnya misal yang jelimet dulu, enggak. Pakai yang gratisan lah. Blogspot boleh, WordPress bisa. Ya kira-kira itu, nggih. Sosial medianya sangat luas lah. Oke, teman-teman. Jadi sosial media memang sangat luas, dan untuk memperluas jaringan konsumen itu sangat mungkin ya teman-teman. Tadi kayak Facebook, IG, dan sekarang TikTok yang sedang lagi viral juga memang sangat bisa untuk memperluas jaringan konsumen teman-teman gitu. Kemudian Mas, bagaimana memang sekarang itu kan rata-rata memang anak muda itu, santri dan yang lain-lain itu memang sudah erat sekali dengan dunia persosmedan Mas gitu. Tapi mungkin permasalahannya mereka itu ya karena masih sekolah, mungkin belum punya keberanian untuk promosi-promosi dan lain-lain, dan karena mereka belum punya usaha mungkin. Nah, jadi belum bisa memanfaatkan sosial media yang ada dengan baik gitu. Mungkin menurut Mas Alan bagaimana nih cara mungkin santri atau anak-anak muda itu bisa memulai walaupun dia belum punya usaha gitu. Oke Mas, saya biasanya kayak gini aja. Kalau treatment saya ketika ada peserta magang yang masuk dulu, hari pertama mereka sudah harus terbiasa. Ini harus ngaji, sholat dulu, gitu. Ada treatment itu. Ada treatment itu jelas. Yang kedua, saya akan tanya satu persatu. Orang tuanya siapa? Apakah punya usaha atau misal ada yang punya usaha, ada yang enggak, atau misal orang tua saya PNS dan lain-lain. Nah, untuk apa Mas? Kalau kata guru saya, harus mencari yang namanya jati diri dan keberuntungan. Nah, karena misal gini, saya orang tua saya itu berdagang. Ya, berdagang memang ada dagangnya ini. Ya. Kemungkinan besar saya akan ibaratnya memiliki hal yang sama kayak gitu. Artinya turun-temurun itu ada, cuma sekupnya berbeda Mas. Contoh, kalau misal orang tua saya dulu juga zaman SMP sudah dorong gerobak ya, jadi dorong gerobak untuk jualan kayak gitu. Nah, ketika kita anaknya, mungkin kan sekupnya lebih besar. Jadi saya kupas, oh kayak gini, berarti kamu bisa punya resto dong. Karena kan turunannya sama ya, artinya bisnisnya kuliner, tapi bukannya dalam skop kecil, bisa gede dong. Namanya impian harus dikejar kayak gitu. Yang tani gimana? Kan sama Mas. Tani boleh nggak jualan obat taninya? Sangat boleh. Perlengkapan taninya. Kan nggak harus di taninya aja kan. Gitu. Jadi
kalau saya mengibaratnya apa, helikopter view lah ya. Jadi lihatnya itu skupnya luas. Oh, tani bukan cuma di ini aja loh, bisa macam-macam produk taninya sampai produknya juga bisa kan, otomatis kan besar dong. Nah, biasanya saya kemukakan itu, dikupas dulu, terus kemudian saya tanya, goal kalian magang itu apa sih? Oh, saya pengen dapat sertifikat. Oh ya sudah, ya kan segitu dok ya. Iya, tapi kalau Pak saya pengen ini, tapi saya kupas lagi. Kenapa enggak bantu orang tua? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dikupas dulu mas. Biasanya istilahnya apa ya? Saya lebih senang dari hati ke hati ya. Oke. Banyak memanusiakan manusianya dulu lah. Nanti ketemu kok. Ada titik. Oh iya Pak, yang dablek ada. Tapi ketika pas mau ujung-ujung selesai bilang, Pak, saya pengen punya usaha gini. Oh iya, baru saya arahkan mas. Karena setiap orang pasti berbeda, nggih. Tidak mungkin kita usahanya bakalan sama. Nggih, termasuk rezeki kayak gitu. Kira-kira itulah kalau di saya treatmentnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya treatmentnya untuk teman-teman yang ingin usaha tapi masih belum punya usaha dan ingin melalui digital marketing seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang terdekat kita kayak keluarga tadi ya mas. Dan dari Mas Lintang tadi ada helikopter view, jadi kita bisa lihat cakupan-cakupan yang lebih luas gitu ya mas, dari apa yang sudah dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi bicara tentang digital marketing dan nanti pembicaraan yang lain yang lebih luas tentang digital marketing, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu kartu OPOP Jatim Berdaya? Kartu OPOP Jatim Berdaya adalah kartu ATM co-branding Bank Jatim Syariah bagi koperasi pondok pesantren anggota OPOP Jawa Timur. Kartu ini sebagai identitas dan akses bagi pelaku wirausaha berbasis pesantren untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk pondok pesantren. Yuk segera gabung bersama OPOP Jawa Timur dan buka rekening di Bank Jatim Syariah. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, Bank Jatim Syariah bersama OPOP Jawa Timur dan OPOP Training Center Unusa Surabaya menghadirkan Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya adalah kartu identitas bagi santri pondok pesantren di seluruh Jawa Timur. Kartu ini bisa digunakan sebagai sarana pembayaran, absensi santri, dan berbagai transaksi lainnya di pondok pesantren. Yuk miliki Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke teman-teman Sobat Sedekah, kita kembali lagi dalam acara Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah NU. Alhamdulillah kita bisa ke sesi ketiga, masih bersama Mas Lintang di sini selaku praktisi dari digital marketing dan founder dari GM Academy atau Gria Marketer Academy. Itu kita ingin tanya lagi nih. Tadi sebenarnya sudah mungkin kayak tips-tipsnya sudah, tapi kita mungkin bicara di zaman sekarang mas, yang memang sudah digital itu di Indonesia memang sudah ya memang lagi marak-maraknya, apalagi pandemi, pasca pandemi seperti itu. Nah itu kan sudah banyak sebenarnya orang-orang yang memanfaatkan digital marketing ini. Mungkin kiat-kiatnya supaya kita itu anti mainstream dengan orang-orang yang sudah banyak bergelut di digital marketing
dan kita jadi punya apa namanya, kayak ya brand tersendiri atau kayak punya kekhususan, keunikan tersendiri. Mungkin ada tips-tipsnya dari GM Academy yang menjadi ciri khasnya itu digital marketing seperti apa itu? Oke, Mas. Kalau di GM Academy itu kita emang lebih fokus untuk disebutnya organic traffic, Mas ya. Organic traffic. Organic traffic. Jadi organic traffic itu ibaratnya kita memakai platform-platform digital tapi yang tidak berbayar. Oke, yang contohnya kayak tadi Facebook, website pun website yang misal menggunakan website Blogspot kayak gitu atau WordPress gitu yang tidak perlu membayar gitu dulu. Artinya gitu. Tapi bukan berarti mental gratisan, bukan kayak bukan. Artinya platformnya kita gratisan tapi mental kita harus apa ya? Harus luas kayak gitu. Itu kalau di kami ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang website berbayar ya, itu emang ada tim kami sendiri gitu. Cuma 80% kami memakai organic traffic. Nah, sedangkan kalau kiatnya di organic traffic itu satu, Mas, harus istiqomah gitu. Istiqomah, konsisten. Konsisten gitu. Karena enggak bisa gini. Biasanya kan kita gini, satu kali posting atau promosi pengennya besok laku. Nah, itu. Tidak, tetap ada treatmentnya, tetap apa ya, tetap harus istiqomah, harus sering, harus nopo nggih. Kalau misal kita ibaratkan posting ya postingnya rutin kayak gitu. Ibaratnya kan saya analogikan gini, ada orang jualan bakso. Nah kalau bakso kalau muter cuma sekali terus seminggu lagi baru muter lagi gimana, Mas? Ya prospeknya kurang itu. Nah gitu. Tapi kenapa kalau kita kan kalau beli bakso itu juga kadang ini yang konsep yang muter gitu. Kan biasanya sekali belum tertarik, besok lagi ketemu lagi ada tertarik sedikit kayak gitu. Terus sampai pada satu titik tak coba deh. Baksonya enak, udah. Tiap hari biasanya kita beli kayak gitu. Nah, ibaratnya kenapa kalau harus istiqomah? Itu satu. Harus istiqomah. Supaya apa? Kita tidak tahu. Karena yang menggerakkan hati kan Gusti Allah gitu. Nah, tapi kalau kita tidak usah dengan istiqomah, apa iya sih? Ya, bisa langsung beli. Ya, ada. Cuma kan persentasenya berapa sih? Kayak gitu. Artinya istiqomah, kalau saya lebih fokus istiqomah. Yang kedua, jangan pernah nopo nggih. Artinya saya nyebutnya biasanya update dan upgrade. Nah, artinya kalau dulu mungkin dengan main Twitter, oke. Nah, sekarang sudah ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, jadi harus up to date ya. Betul, harus up to date. Artinya istiqomah, update dan upgrade kayak gitu. Sama punya mental yang kuat ya. Jangan patah semangat misal belum laku. Ya jangan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah teknis belajarnya bisa diasah. Kalau kita belajar kalau ndak istiqomah, ndak jadi. Tapi kalau belajar terus istiqomah, insya Allah bisa mengalahkan orang-orang yang lebih hebat tapi ndak istiqomah. Kayak gitu. Kira-kira itulah kalau dari saya. Oke, jadi itu kiat-kiatnya teman-teman ketika teman-teman menggeluti digital marketing untuk mempromosikan produk teman-teman. Yaitu itu tadi, ada konsisten, karena yang menggerakkan hati konsumen itu tentu saja Allah ya, dan itu butuh namanya konsistenan ya, atau istiqomah kalau dalam Islam. Kemudian ada tadi update itu, jadi teman-teman tidak statis di media itu saja, tapi teman-teman bisa lihat perkembangan saat ini, kemudian juga upgrade juga itu. Kemudian mungkin seperti ini, Mas, saya menjumpai teman-teman yang mungkin membuka usaha gitu lewat online ataupun lewat secara offline gitu, tapi biasanya mempromosikannya secara online, Mas, lewat digital marketing tadi kayak media sosial. Awal-awalnya ketika di tahap promo dan beberapa bulan setelah promo itu masih rame, Mas, dan digital marketing itu bagus. Tapi setelah beberapa bulan itu justru malah itu sepi sampai akhirnya tutup dan ganti lagi usaha seperti itu lagi, promo rame, sepi, ganti lagi itu. Menurut Mas Lintang itu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu, utamanya dalam sudut pandang digital marketingnya? Oke.
itu biasanya diawali dari riset dulu, Mas. Contoh kan gini, kenapa kok ini rame kemudian turun? Biasanya mereka fokusnya pada produk-produk trending. Contoh, yang sekarang kan bubble misal gitu, atau misal es yang Thai tea atau apa, itu mungkin sekarang lagi tinggi, kemungkinan akan turun trennya, akan ganti lagi. Kayak sama aja kayak kuliner. Dulu kan bakso beranak ya. Nah sekarang sudah ganti bakso yang lain. Kayak gitu. Jadi ya tadi yang saya bilang bahwa ada update, ada upgrade. Kita harus tahu tren pasar kayak gitu, Mas. Nah itu kalau misal hubungannya dengan produk. Tapi kalau jasa sih biasanya enggak ya. Kalau misal jasa digital marketing jarang sih ada misal sampai fluktuatif, enggak. Jadi biasanya grafiknya bagus lah kayak gitu. Kalau jasa-jasa emang ini. Cuma biasanya kekurangannya mungkin kalau kayak jasa paling kompetitor yang akan nambah. Artinya kan tadi balik lagi ke istiqomah enggak? Istiqomah. Jangan-jangan kompetitor lebih istiqomah. Ya mohon maaf kalau kita kalah. Kan gitu. Nanti makanya tadi istiqomah, upgrade, update kayak gitu. Itu wajib hukumnya. Kalau bagi kami gitu ya. Iya betul. Jadi tadi kembali lagi ke kiat-kiat yang menjadi ciri khas dari KM Academy dan Mas Lintang ini. Jadi konsisten ya, istiqomah. Ya, teman-teman ketika mungkin mengalami usahanya sepi itu jangan langsung menyerah gitu dan langsung ganti usaha lain-lain, nanti juga akan sama. Tapi perlu update teman-teman, update dan upgrade ya. Dengan kondisi sekarang, teman-teman jadi lebih berpikir secara dinamis, tidak statis itu ya teman-teman, melihat perkembangan saat ini itu. Kemudian kita pengen tahu dong Mas, Mas Lintang ini mungkin punya pengalaman mempromosikan apa, kemudian bagaimana jalannya promosi itu lewat digital marketing dan menghasilkan seperti apa omsetnya mungkin dan lain-lain. Bisa teman-teman biar lebih belajar dan mungkin lebih tertarik gitu Mas. Dan tidak menyerah itu semisal ketika ada kendala. Kalau saya mungkin lebih fokus di ini aja deh, yang simple aja. Saya punya usaha, punya kakak. Pas datang itu saya datang ke Malang memang baru tahun 2020 artinya belum lama. Saya pindah ke Malang itu baru 3 tahun. Datang pertama itu kita punya bengkel teralis kanopi gitu, sepi Mas, karyawannya cuma tinggal 1. Cuma tinggal 1. Kakaknya Mas punya kakak karena beliau fokusnya di offline. Kalau teralis dulu kan mesti door to doornya ke perumahan ya. Iya betul. Jualnya di perumahan gitu, misal di Pemborong dan yang lainnya. Mas saya bilang, Mas kasih saya kesempatan apa? Ini tak bantu ya, tak bantu marketing, tapi saya kan tidak biasa ngomong di depan, tak bantu pakai digital marketing ya. Ya terserah silakan. Ya kalau emang itu menghasilkan ya alhamdulillah, karena bagaimanapun kan itu juga keluarga ya kayak gitu. Oke Mas. Akhirnya saya datang ke Malang itu saya bantu kakak untuk promosi itu. Jadi caranya gini Mas. Pagi jam 9 sampai jam 9 malam saya bekerja di salah satu perusahaan digital marketingnya arsitek ya. Jam 9 malam sampai jam 2 malam saya mengerjakan proyek teralis dan itu istiqomah. 1 bulan penuh saya treatmentnya begitu. Jadi saya sehari itu tidur cuma 2 jam 3 jam kayak gitu. Jadi terus kayak gitu sampai pada waktu kayak gini, satu minggu 1 bulan saya cuma dibilang sama kakak, ini belum menghasilkan kayak gini-gini. Artinya ya sudah Mas, jenengan fokus di bengkel saja, marketing saya, bes gitu saja, cukup saya saja dulu. Akhirnya di bulan ke-6 kalau enggak salah Mas, alhamdulillah bulan ke-6 sampai sekarang sampai punya karyawan 5 atau 6. Ya alhamdulillah ya, artinya trafficnya sekarang lebih, misal 90% lebih banyak dari online sekarang. Dan itu cukup yang sederhana saja, cuma ya gitu istiqomah. Bayangkan kalau waktu itu saya 1 bulan saya udah nyerah. Ya sudahlah, tidak usah saya posting, tidak usah saya promosikan. Ya mungkin lain ceritanya. Ya, jadi itu sih saya fokusnya di istiqomahnya, tak terus gitu. Ya bismillah lah. Ya tapi jangan lupa semua yang membolak-balikan adalah Gusti Allah kayak gitu.
Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi pengalaman yang didapat dari Mas Lintang itu dari bukan nggak jauh-jauh dari keluarga sendiri. Tadi dari Masnya itu membuka usaha teralis dan Mas Lintang mencoba untuk memasarkan atau sebagai marketing situ. Ketika 1 bulan mungkin belum ada hasil dan tadi bahkan sudah ditagih oleh Masnya gitu, jangan menyerah. Memang tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa Mas Lintang ini punya komitmen untuk konsisten itu. Jadi istiqomah ini yang kunci dan setelah 6 bulan itu sudah memberikan hasil dan sampai sekarang bahkan 90% dari hasil digital marketing gitu. Oke, itu pengalaman yang sangat menarik Mas Lintang, mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman dan kita semua di sini. Itu pembahasan kita mengenai digital marketing teman-teman, tapi kita coba bisa lihat dari sudut pandang keajaiban sedekah dari bagaimana kita menjalankan usaha, Mas. Tentunya menjalankan usaha itu kan ada usaha secara lahiriah, ada batiniah juga, Mas. Betul, gitu. Mas. Dan bagaimana sih menurut Mas Lintang keajaiban sedekah itu dalam ya mendukung setiap langkah kita, setiap langkah usaha kita gitu? Ada cerita mungkin? Oh, ada ya. Artinya orang melihat saya sekarang cuma, oh magang banyak ya, tempatnya ini ya luas, boleh dibilang dengan apa ya, dengan puluhan sampai ratusan tim magang enak ya gini. Oh, tapi kalau flashback dari itu artinya 3 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu ketika saya boleh dibilang bangkrut luar biasa, artinya collapse, sudah tidak punya apa-apa lah, artinya rumah, mobil semua itu sudah. Dari usaha apa itu, Mas? Dulu itu saya usahanya ini apa, penjualan laptop, Mas. Jadi saya jualan laptop dulu itu 6 tahun 7 tahun yang lalu itu bisa, kalau di total bisa sampai berapa miliar kayak gitu ya. Itu jualan laptop second saya, Mas. Jadi emang kalau laptop second itu keuntungannya banyak. Mas sekarang sudah saya tinggalkan ya. Tapi dari jualan itu ada sesuatu yang tidak beres ternyata. Cuma saya tidak bisa ini. Itu yang ada sesuatu yang tidak beres kayak gitu. Nah, dari situ kok puncaknya emang drop. Nah, collapse, bangkrut dan yang lain, hutang bank banyak kayak gitu ya. Saya pikiran saya cuma apa ya gitu. Sudah. Saya punya barang waktu itu produk, tapi produknya bukan laptop. Saya ada beberapa lini produksi. Ada teman kayak gini, tulisan kok misal tentang sedekah. Oh iya, coba Bismillah kayak gitu ya. Saya jual semua produk, cuma saya posting. Siapa yang mau produk ini silakan WA. Jadi bukan komen, WA. Kalau komen kan ini ya, silakan WA ke kami. Nanti kami kirim. Tapi maksimal ini ya. Dulu itu ya saya sebutkan saja kaos kaki, Mas. Tapi kaos kaki muslimah. Nah, kita produksi waktu itu. Jadi silakan, apalagi yang punya pondok pesantren muslim akan pasti butuh deh. Silakan konfirmasi ke kita. Kita ada waktu itu berapa box sampai berapa puluh box. Jadi mulai dari ini pengiriman semua kita yang nanggung. Kirim sudah. Jadi bukan ini ya, bukan malah kurang tapi plong ya, seneng. Oh alhamdulillah. Jadi malah saya mau bagi apa lagi nih. Nah habis itu saya ganti. Duit sudah tidak ada loh. Ya sudah, kita bisa berbagi apa? Ya saya baca lagi. Berbagi itu tidak harus dengan uang atau materi. Bisa juga dengan ilmu. Walaupun sedikit tidak apa-apa lah kita share. Makanya saya sudah dari 2018 itu mengumpulkan teman-teman, ayo belajar bareng kayak gitu. Dulu namanya bukan Gria Marketer, namanya dulu itu Small Train saya. Small Train. Small itu kecil, train itu kereta. Jadi kereta kecil. Train. Nah, kayak gitu. Artinya sebuah kereta kecil yang siapa tahu jadi bisa gerbong. Nah, itu induk dari Gria Marketer atau yang awal yang dari pembentukan pesantren digital marketing. Tapi ya enak malah gitu ya, seneng ya. Ngumpul bareng malah rezeki tambah. Saya dulu jual rumah susah, setelah sedekah itu, sedekah dan orang tua, Mas. Itu dua hal yang doa orang tua gitu. Doa orang tua itu yang tidak saya tidak mau melepaskan hal itu. Orang tua termasuk mertua nggih. Itu luar biasa. Kalau itu keajaibannya kalau diceritakan mungkin bisa sampai 3 jam lebih enggak. Artinya sedekah itu luar biasa. Dan bukan karena di rumah sedekah ya, bukan. Artinya emang hal itu emang sudah jadi
semenjak saya ada masalah itu ya, sudah jadi semacam ini adalah rule bahwa bisa enggak sih kita sedekah, bisa enggak ini, enggak harus pakai misal uang enggak ada, ya sudah, saya punya ilmu, bisa enggak. Makanya pas datang pertama ke sini dan saya diajak ikut yuk ke pondok pesantren, mau enggak? Saya bukan santri dan enggak pernah nyantri, jadi saya enggak pernah tahu pondok pesantren itu kayak apa, Mas. Pas datang, saya mau ngapain ya? Nah, artinya apa? Saya kembalikan, ya bismillah, saya punya ilmu ini, bisa enggak disedekahkan di pondok pesantren? Ya alhamdulillah, kalau emang sekarang bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya sudah apa ya, nilainya wis lebih dari miliaran deh. Artinya, dan kembali lagi loh. Betul. Saya enggak punya apa-apa, saya sering ditolong oleh teman-teman saya. Dan itu kayak misal apa kok kayak tiba-tiba enggak terlewat 1 detik pun loh ya. Jadi ketika butuh ini kok dilalah, ada ini, ada ini. Oke, min haitsu la yahtasib itu kita terduga-duga. Betul sekali kayak gitu. Oke, jadi luar biasa cerita inspiratif dari Mas Lintang ini tentang keajaiban sedekah ya teman-teman. Memang sedekah itu seperti yang sudah kita pelajari mungkin dari podcast-podcast sebelumnya, memang sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi rezeki, karena rezeki kan bukan hanya harta saja. Betul. Tapi justru akan menambah rezeki itu gitu. Betul. Dan nambah terus malah. Tadi yang diceritakan Mas Lintang ini memang sedekah itu tidak nyarta, bisa dengan ilmu. Seperti malam ini Mas Lintang sudah bersedekah ilmu di Rumah Sedekah NU. Terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan untuk pembahasan malam ini, tapi tidak cukup hanya situ. Teman-teman yang ingin belajar tentang digital marketing bisa ke GM Academy, teman-teman. Dan tadi beberapa sudah bisa kita simpulkan bahwa digital marketing itu memiliki banyak keunggulan karena fleksibel, low cost, dan jangkauannya lebih luas. Kemudian kiat-kiat dari Mas Lintang selaku tadi praktisi digital marketing itu, ketika kita ingin menggeluti digital marketing itu harus istiqomah, kemudian update dan upgrade. Sekian untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Lintang yang sudah sedekah ilmu di Rumah Sedekah NU, dan kita bisa berjumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami, perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman.
Yesus sehat. Amin. Amin. Matur suwun Pak nggih.